Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is rested. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Bapak kami berterima kasih penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kami mau datang menghampiri hadirat Tuhan, mau rasakan sukacita yang luar biasa di tempat ini. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan, berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri karena pada sore hari ini kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya. Daud pernah berkata, tidak seorang pun yang dapat menghentikan dirinya untuk
sukacita memuliakan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Praise you forever. With everything in me, praise the Say it, I'll praise you forever, Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the Okay guys, once again. I'll praise you forever. I'll praise you forever. Everything praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Stop us now. Stop us now. From praising, from praising you. We praise you Kita percaya saudara, kemanapun kita berpergian, kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Semuanya ikuti kami yang di depan ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. kita ulang pujian ini. Semuanya semangat untuk Tuhan kita, amin. Katakan Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari semuanya kita bebaskan. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sekali lagi katakan. Dalam lautan,
biasa, amin. Sebelum duduk mungkin boleh beri salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, berikan senyum yang terindah. Haleluya, silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita punya iman untuk berkata, Tuhan kita luar biasa, amin. Ia setia, Ia ajaib. Ia Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biar kita mau berkata, Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan. Itu tetap setia kepadamu. Mari teman-teman semua, buka hatimu. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Dalam sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hati kami percaya, hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Berikan pujian untuk Tuhan kita. Katakan pujian. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanmu. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, Tuhan mengadakannya. Mari imani pujian ini yang lahir dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Dalam suka dan air mata, katakan Kau selalu bersamaku. Bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau tinggalkan, Kau terangi jalan. Katakan dengan iman hati kami percaya Tuhan, percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan
bekerja untuk kebaikanku. Pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja Tuhan, amin, untuk kebaikanmu. Kami kan melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya. Saudara jemaat Tuhan, berbangkit berdiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan. Ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dengan iman, mari katakan bahwa kami percaya Tuhan. Walaupun kami belum melihat, kami mau bilang kami percaya Tuhan. Sekalipun manusia bilang pintu di depan kami tertutup, tapi kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Kami pasti melihat rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami pasti melihat janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengenal gambar diri kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Mari dengan segenap hati katakan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja, amin Tuhan, untuk kebaikanku. Kami pasti melihat, pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikan. Kami melihat, ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan, jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Hatiku, hatiku. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Amin, amin. Ku pasti yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya. Kau turut bekerja untuk
sembah Dia. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami padamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Oh, Yesus. Mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, mari jemaatnya dikasih Tuhan, kita mau katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Samudra begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Begitu luas kasih-Mu Tuhan, luas kasih Tuhan, tiada terhitung
keselawatan-Mu bagi kami semua sore hari ini. Hari ini Tuhan kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Tanah hati kami telah siap Tuhan untuk menerima benih itu. Biar benih itu tertanam dalam hati kami dan bertumbuh untuk menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan siap Tuhan kami menerima taburan firman-Mu Tuhan. Semua teman-teman yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus buat teman-teman pemuji dan penyembah. Puji nama Tuhan. Sore hari ini sebelum Kak Esra menyampaikan firman Tuhan, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai nilai kita, value-value kita di dalam gereja ini, di dalam komunitas kita, Goal CC. Sejak dari bulan Januari sampai bulan ini kita punya value-value tiap bulannya dan masing-masing berbeda. Baik, dari bulan Januari kita punya value yaitu dalam komunitas ini, dalam gereja ini kita punya 3 mode dalam komunitas. Yang pertama ada mode family, yang kedua ada mode army, dan yang ketiga itu ada mode organization. Jadi ada mode family itu yang kita tentu sudah merasakan ya kalau kita gereja di sini bagaimana mode family itu, mode kekeluargaan yang ada di gereja ini. Tentu saja kita sebagai saudara semuanya, kita juga bisa mencari kakak rohani, adik rohani kita di tempat ini untuk sama-sama bertumbuh. Yang kedua mode army, ya mode army ini kita akan bergerak sama-sama. Kalau satu merasa salah, merasa sedih, kita juga akan merasa sedih bersama-sama. Dan kayak Esra pernah bilang, kalau misalnya kita diundang, kita bakalan pergi rame-rame. Begitu mode army. Dan kemudian ada mode organisasi. Nah mode organisasi ini di dalam gereja ini kita punya leader, kita punya Kak Esra sebagai youth pastor dan kita menghormati beliau sebagai youth pastor kita. Yang kedua ada dalam bidang-bidang divisi kita masing-masing punya koordinator masing-masing. Jadi kita mendengarkan koordinator kita, tiap koordinator kita. Dan tidak memandang usia apakah dia masih muda, apakah dia sudah lebih tua dari kita, tapi kita tetap menghormati dia karena dia adalah koordinator kita. Kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang di bulan yang kedua kita berbicara tentang detail, dan di detail ini ada hal-hal mengenai upgrade diri kita, baik itu skill, baik itu dalam kerohanian kita, semuanya kita upgrade. Dan kemudian di sana juga kita banyak mendengar tentang siap rempong juga. Kalau kita detail berarti kita juga memberi diri, kita siap untuk sibuk. Karena detail itu butuh ketelitian dan berarti kita bakalan sibuk dengan hal-hal yang menurut kita kecil tapi itu sangat penting buat kita. Yang ketiga, di bulan Maret kita berbicara tentang keterbukaan. Ya, keterbukaan. Jadi bukan pacaran, bukan ya teman-teman. Keterbukaan berarti kita kalau di leader-leader itu sudah dikasih tahu. Misalnya kita sebagai leader tidak sempurna, jadi di tiap ground masing-masing harus tiap leader itu memberitahukan kelemahannya atau pergumulannya apa, sehingga kita juga yang jadi anggota di tiap ground itu siap juga untuk terbuka menceritakan kelemahannya dan pergumulannya dan kita saling mendoakan, saling mendukung di sana. Kemudian yang keempat ada kita berbicara tentang berbuah dan buah-buah apa saja yang kita hasilkan dari kehidupan kita ini dalam pelayanan kita kah, dalam pemberian kita kah, entah itu persembahan, entah itu pemberian diri kita, pemberian waktu kita, buah-buah seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kelima, di bulan lalu kita berbicara tentang talk less and listen more. Jadi kurangi bicaranya, perbanyak mendengarnya. Nah, pasti sudah tahu lah ya, itu sangat sederhana untuk dipahami. Pada saat kita mau dimuridkan, kita harus siap mendengar lebih banyak ketimbang berbicara. Kalau misalnya kita di kelas, pasti kalau gurunya sedang mengajar dan
atau dosennya sedang mengajar terus kita sambil bicara juga pasti bakalan kacau. Kemudian bulan ini kita belajar mengenai acceptance. Apa itu acceptance? Apa? Penerimaan. Ya, penerimaan apa yang di sini mau kita pelajari? Kita akan belajar dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Sudah pernah di-share di Saraba, bahkan ada mini PA di gereja. Penerimaan ini adalah sebuah awal dari transformasi hidup seseorang. Kemudian penerimaan ini juga adalah awal dari pemuritan. Jadi teman-teman, kita akan semakin bertambah anggotanya, amin. Dan kita tidak tahu ada karakter-karakter apa yang akan bergabung dengan kita. Dan kita perlu menerima orang-orang itu. Kita tidak tahu entah itu kelemahannya mengganggu kita, entah itu akan membuat kita marah dan lain-lain, tapi kita perlu menanamkan dalam diri kita terlebih dahulu penerimaan ini. Nah, yang perlu kita ingat saat melakukan penerimaan kepada seseorang, kita perlu ingat bahwa setiap orang itu berdosa. Kenapa Tuhan Yesus datang? Karena kita semua adalah orang berdosa. Saya berdosa, teman-teman juga punya dosa. Dan tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Kalau sempurna karena perbuatannya sudah benar, sudah baik, tentu saja kita tidak perlu Tuhan. Kita bisa punya jalan sendiri menuju surga, benar kan? Nah, yang kedua, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, kenapa acceptance ini perlu? Karena masing-masing kita ini sedang berproses. Jadi kalau ada anggota baru atau ada di dalam gereja, ada dalam komunitas kita yang kelakuannya agak menjengkelkan, ingatkan pada diri sendiri bahwa dia juga masih berproses, saya juga sedang berproses. Jadi terimalah. Yang ketiga, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu menuntut kita, memberi perintah kepada kita untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Jadi belajar dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32, teman-teman bisa baca sendiri. Itu bercerita tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi singkat ceritanya, waktu Tuhan Yesus lewat dari memberitakan Injil itu, Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus melihat Lewi ini, atau juga disebut Matius dalam kitab lain selain Lukas, namanya Matius atau Lewi. Jadi dia sedang duduk dan Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus bilang sama dia, ikutlah aku. Tanpa basa-basi Tuhan bilang, ikutlah aku. Nah, di sini dari cerita ini kita tahu bahwa orang Lewi ini orang yang pemungut cukai ini orang yang dalam tanda kutip dibenci oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka dijauhi karena salah satunya mereka dianggap orang-orang yang memeras masyarakatnya sendiri. Mereka menagih pajak dari negeri itu dan kemudian menyetornya kepada orang yang menjajahnya. Jadi mereka dijauhi. Kalau bahkan Kak Esra bilang kalau ada orang-orang masyarakat Yahudi yang melihat pemungut cukai ini, bahkan mereka bakalan diludahi dan lain sebagainya, akan mengalami penolakan di dalam masyarakat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, yang menarik adalah respon dari si Lewi ini, dari Matius pemungut cukai ini, dia langsung berdiri meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Teman-teman, cerita selanjutnya mengatakan bahwa Lewi kemudian sangat bersuka cita dan dia mengundang teman-temannya yang lain untuk makan dan mereka bersuka cita bersama-sama. Mereka makan minum bersama-sama merayakan sukacita itu. Nah, penerimaan apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini, dari cerita Lewi ini adalah saat semua orang menilai kita dengan perilaku kita, mungkin dengan pekerjaan kita, cara kita hidup. Mungkin ada penolakan di sana, ada penilaian terhadap kita dan kita merasa tertolak. Lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bilang sama Lewi, ikutlah aku. Berarti kalau dari sini teman-teman bisa
bisa renungkan yang melakukan penerimaan pertama kali si Lewi atau Tuhan Yesus? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang melakukan penerimaan itu pertama kali saat Lewi sedang dalam keadaannya yang seperti itu, tapi Tuhan Yesus mengajak dia, mari ikut aku. Dan luar biasanya Lewi langsung ikut dia. Kenapa Lewi langsung mengikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah yang pertama yang menerima Lewi ini dengan keadaannya. Nah teman-teman, nanti kalau kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang punya karakter, punya pergumulan, punya perilaku yang buruk, kita harus menerima mereka. Tapi di sini ada catatan penting buat kita, penerimaan bukan berarti kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, penerimaan bukan berarti kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Kita mungkin akan berteman dengan tukang gosip, kita mungkin akan berteman dengan, mohon maaf saya sebut, pemabuk mungkin, atau mungkin ada yang pakai narkoba, mungkin ada yang suka melawan orang tua, mungkin mencuri dan lain-lain. Kita menerima mereka, tapi kita tidak menyetujui perbuatan mereka, amin. Seperti yang saya katakan di awal, penerimaan adalah awal dari pemulihan. Lihat kisah Lewi, setelah diterima oleh Tuhan Yesus dan dia meresponnya dengan benar, dalam hidupnya terjadi pemulihan yang luar biasa. Sehingga ada kitab Injil Matius, penulisnya adalah Matius, adalah Lewi sendiri. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan karena pemungut cukai ini mengalami pemulihan dari penerimaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, saya serahkan kepada Kak Esra. Coba, gak ada yang tepuk tangan buat Vero. Ya, jadi sebuah nilai yang kita miliki sama-sama di bulan Juni ini adalah penerimaan. Sama-sama ngomong penerimaan. Nah, penting buat kita semua, kita dalam sebuah komunitas, kita terima semua orang walaupun kita tidak setuju perbuatannya. Nah, kita lanjut langsung ke gambar diri. Kita siap mendengarkan firman Tuhan, kita siap belajar, yang siap belajar sama-sama katakan amin. Oke, baik. Gambar diri, apa itu gambar diri? Ya. Apa itu gambar diri? Banyak orang yang bertanya-tanya mungkin. Nah, materi ini adalah materi yang bagus untuk kita, generasi muda, karena dengan kita mengetahui gambar diri kita, maka kita bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, Amsal 23 ayat yang ke-7a berkata begini, Amsal 23 ayat 27a, dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sehingga gambar diri sebenarnya adalah gambaran yang seseorang miliki, lihat atau rasakan, atau pikirkan mengenai dirinya sendiri. Nah, ini penting buat kita. Mengapa self image itu penting kita untuk pelajari? Karena bagaimana kita berpikir tentang kita akan mempengaruhi bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, dengan orang sekitar kita. Bahkan gambaran diri kita nanti akan menentukan seperti apa masa depan kita dan kita harus menjadi seperti apa. Nah, itu oleh karena itu penting kita untuk mempelajari bagaimana mengenai gambar diri. Saya kasih contoh. Bilangan 13 ayat 33. Kalau kita baca di sana mengenai ke-12 pengintai. Ada 12 bangsa Israel mengirim 12 pengintai. Salah satunya adalah, 2 orang adalah Yosua bin Nun atau Hosea bin Nun disebut dengan Yosua, dan kemudian Kaleb bin Yefune. Ya. 2 orang ini, di antara 12 ini hanya 2 orang ini yang memiliki cara pandang berbeda tentang dirinya. Nah, kalau kita baca di Bilangan 13 ayat 33 dikatakan begini. Juga kami lihat di sana, ini yang ngomong bukan Yosua atau Kaleb, dia ngomong begini. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan dia ngomong begini. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Untung gak ada kesatria baja hitam. Kalau dia jadi belalang tempur. Gitu ya. Anak yang kelahiran 80-an pasti ngerti belalang tempur. Ya. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ternyata gambar diri mereka yang 10 orang ini melihat diri mereka sebagai belalang. Dan apa yang terjadi? Dari 10 orang ini gak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka mati saat itu juga karena mereka memahitkan bangsa Israel.
Nah ini bukti bahwa cara memandang diri kita akan mempengaruhi masa depan kita. Cara pandang, cara melihat diri kita sendiri akan menentukan kita menjadi seperti apa. Nah penting buat kita untuk mengerti dari mana sumber gambar diri kita terbentuk. Ya, bisa di-refresh. Jadi dari mana gambar diri kita terbentuk? 1 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan yang 4 berkata begini. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan yang 4 dikatakan begini. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu, atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Nah ada 4 golongan di sana yang merupakan sumber gambar diri kita yang sering kita temui. Yang pertama, kata orang lain. Makanya di sana di 1 Korintus 4 ayat 3 dikatakan dihakimi oleh kamu. Dikatakan ya, gambar diri kita seringkali terbentuk dari apa kata orang. Contoh, saya kasih contoh. Kita sering dengar orang begini. Kalau kau orang kerja, berarti kau orang yang berhasil. Kita sering dengar begitu. Kalau kau pengangguran, ya maaf mami. Ya, mohon maaf. Ya, yang masih apply kerja ya. Ada juga yang bilang gini, kalau ranking bawah, enggak ada harapan bos. Pernah dengar begitu? Lalu kemudian tanpa sadar gambar diri kita terbentuk menjadi orang bodoh. Ya, ada juga yang bilang begini, kalau enggak ada uangmu, jamu kok, enggak bisa kau jadi enggak bisa kau jadi pegawai negeri, enggak ada uangmu. Pernah dengar seperti itu? Itu kata orang. Gambar diri kita terbentuk dari kata orang. Ada juga yang ngomong begini, menikah itu lebih baik daripada jomblo. Mohon maaf yang jomblo, ya, mohon maaf. Gitu ya. Menikah lebih baik daripada jomblo. Padahal sebenarnya nilai-nilai ini nanti akan kita lihat apakah benar atau tidak. Tetapi nilai-nilai inilah yang membentuk kita akhirnya, membentuk gambar diri yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita berpikir kemudian nantinya kita akan kalau dibilangi, kalau kamu tidak ranking, kamu berarti tidak berguna, kamu tidak bodoh. Akhirnya kita mencoba terus-menerus untuk memburu ranking, jadi bureng. Gitu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan adat istiadat atau pengadilan manusia. Di ayat yang 1 Korintus 4 ayat 3 dikatakan, atau oleh suatu pengadilan manusia. Nah, dia berbicara tentang apa di sana? Dia berbicara tentang sebuah adat istiadat yang berlaku. Contoh misalkan, kalau bagi orang Tionghoa, biasanya ya anak laki-laki itu lebih berharga 2 kali lipat daripada anak perempuan. Jadi kalau punya anak laki-laki dan perempuan, mereka akan lebih suka dengan anak yang laki-laki. Terus stigma. Ngerti gambaran diri, coba bayangkan. Yang orang Toraja angkat tangan. Yang orang Toraja angkat tangan, jangan malu-malu. Nah, begitu kira dari tadi. Ya, biasanya stigma atau gambar diri orang Toraja dikatakan begini, golongan pebuku-buku. Akhirnya, coba perhatikan, gambar lama-kelamaan karena kita punya stigma itu, kemana-mana, setelah selesai acara biasanya kita akan mencari kantong plastik dan melakukan itu. Ya, atau ada orang Manado di sini, angkat tangan? Oh iya, biasanya seperti itu juga. Stigma itu melekat. Atau yang ada orang Batak, angkat tangan orang Batak. Oh haleluya, kita banyak syukur di sini, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada orang Batak terkenal dengan keras. Kalau ngomong teriak-teriak. Padahal orang Toraja juga, lihat Putra. Kalau Putra tadi kok panggil Anjas dulu. Dia teriak dari sini, Anjas! Begitu. Ya, terbentuk karena ada apa? Ternyata adat istiadat kita yang membentuk kita memiliki gambar diri seperti itu. Sehingga kalau misalkan kayak tadi. Akhirnya kita didrive oleh adat istiadat itu membentuk gambar diri kita seperti itu. Yang ketiga, saya akan cepat. Diri sendiri. Ya, terkadang kita punya gambaran tentang diri kita sendiri meskipun agak halu. Kadang-kadang ada yang ngaku, saya ini introvert sekali padahal dia ekstrovert. Ngaku-ngaku. Tapi lama-kelamaan, siapa yang pernah di sini, ya, kalau setiap bangun pagi, terus melihat ke cermin, lalu mengatakan, cantik Mudi, weh gantengku, ya ampun, ganteng sekali kau Tuhan, kenapa kau menciptakan diriku seperti ini? Ada yang pernah seperti itu? Itu kekuatan sugesti, tetapi kekuatan sugesti itu juga dari dalam diri kita membentuk gambar diri kita. Dan yang terakhir, dan ini yang paling ultimate, yang paling penting buat kita semua, yaitu Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan juga membentuk
sumber gambar diri kita, tetapi inilah yang paling harusnya kita mengerti nantinya. Saya akan jelaskan nanti, tetapi Tuhan adalah sumber yang paling penting untuk kita pegang. Nanti apa kata Tuhan kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu dia menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ternyata Tuhan juga di dalam diri manusia, dia menempatkan 3 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama, ada yang pertama yaitu rasa berharga. Dari mana kita tahu Tuhan menempatkan juga rasa keberhargaan diri kita pada saat kita diciptakan, waktu manusia diciptakan, dari mana kita tahu? Nah, kita tahu kalau dari Kejadian 1, ya, ayat 26 sampai 28 di refresh lagi. Manusia diciptakan sejak awal itu lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Bahkan manusia kalau kita perhatikan kisah penciptaan, itu diberikan kuasa atas segala binatang, baik di laut, udara, dan darat. 3 matra dikuasai. Nah, dari situlah sebenarnya kita mengerti bahwa dia dihargai oleh penciptanya karena hanya yang dihargai yang diberikan kuasa. Makanya manusia butuh namanya rasa berharga atau dihargai. Nah, coba perhatikan, saya kemarin ke acara PMK. PMK mana ya, saya agak lupa ya. Waktu saya pergi ke acara PMK, terlalu banyak yang memberi kata sambutan. Ternyata coba bayangkan yang anak-anak PMK di sini, kenapa kadang-kadang senior pun harus dikasih kata sambutan? Karena kita menganggap bahwa senior harus dihargai. Dan senior pun senang kata sambutan, walaupun cuma ngomong, ya terima kasih, gini, selesai. Dia akan merasa dihargai. Kalau nggak dikasih kesempatan, besok dia ngomong sama steering komitenya. Atau sama, kenapa kemarin senior udah disuruh ngomong? Pernah ngalamin seperti itu? Ya, seperti itulah. Rasa berharga juga ada di dalam diri manusia semenjak diciptakan. Karena kenapa? Karena orang yang diberikan kuasa itu dihargai lebih. Yang kedua, rasa berdaya guna. Nah, rasa berdaya guna ini dari mana kita tahu? Tuhan taruh juga di dalam hati kita, di dalam diri manusia waktu diciptakan. Karena rasa daya berguna itu muncul saat manusia diberikan tanggung jawab. Nah, rasa daya berguna ini, berdaya guna, itu sebenarnya sama dengan pada saat kita bekerja. Jadi rasa berdaya guna timbul karena kita diberikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu muncul dari kalau kita dipercayakan sesuatu. Nah, dipercayakan sesuatu artinya kita bekerja. Makanya saya mau kasih tahu, bekerja itu bukan kutukan. Bekerja memang keharusan kita sebagai manusia. Karena waktu Adam diciptakan, dia ditempatkan di dalam Taman Eden untuk apa? Mengelola Taman Eden. Disuruh bekerja, belum jatuh ke dalam dosa. Dia sudah disuruh untuk bekerja. Ya. Makanya manusia diberikan kuasa, makanya muncul namanya berdaya guna. Ya. Bekerja adalah suatu cara untuk memenuhi rasa berdaya guna tersebut. Nah, walaupun kita bekerja, tetapi kalau nanti motivasinya bukan untuk Tuhan, maka rasa berdaya guna kita akan selalu kurang. Ya. Makanya kalau orang tidak kerja kita sebut dengan orang apa? Orang tidak berguna. Karena tidak memiliki daya guna. Yang ketiga, apa yang diinstalkan Tuhan ke dalam manusia waktu dia diciptakan? Rasa memiliki dan memiliki, dimiliki dan memiliki. Nah, rasa ini juga sejak awal diberikan kepada manusia. Kenapa? Saya kasih begini penjelasan. Kita percaya, kita mengakui bahwa Tuhan kita itu Allah yang Tritunggal. Di dalam relasinya mereka, walaupun mereka dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, mereka juga saling memiliki. Nah, saya mau kasih contoh begini. Keberadaan Allah dengan Tritunggalnya itu selalu direfleksikan kepada ciptaannya. Saya ulangi, keberadaan Allah dalam ketritunggalannya direfleksikan kepada ciptaannya. Makanya dikatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Artinya ada refleksi Tritunggal di dalam manusia. Bahkan di dalam alam semesta ini ada refleksinya. Contoh, saya kasih contoh. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Disebut sampai manusia, disebut satu manusia. Kemudian yang pemusik, tahu ya? Kalau nada dasar C terbentuk dari 3 nada, yaitu Do, Mi, Sol. Tritunggal lagi ya. Matahari punya fisik, punya cahaya, punya panas. Itu juga refleksi dari ketritunggalan Allah yang saling memiliki. Makanya karena Allah juga punya itu, sehingga, perhatikan baik-baik, sehingga pada saat yang membentuk manusia, refleksi itu ada di dalam kita manusia. Di dalam Adam dan Hawa, dan itu terus sampai pada kita. Makanya rasa memiliki dan dimiliki penting
penting buat kita semua. Ya, ketiga kebutuhan dasar manusia itu Tuhan ada waktu dia ada di dalam manusia waktu dia diciptakan. Nah, menariknya begini. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, karena tiga kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Dia baru dipenuhi secara sempurna oleh Tuhan itu sendiri karena Dia adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, bukankah yang putus adalah hubungannya? Sehingga tiga kebutuhan dasar tadi tidak lagi bisa dipenuhi secara utuh dalam diri manusia. Karena dosa masuk, maka hubungan dengan Allah menjadi tidak intim seperti sebelumnya atau rusak. Sehingga kebutuhan dasar yang hanya Allah bisa memenuhi, itu kemudian menjadi tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Nah, ini akibat dari dosa. Saya mau kasih tahu, meskipun iblis sudah dikalahkan, tetapi iblis akan terus mencoba merusak gambar diri kita. Walaupun iblis sudah dikalahkan, karena memang itu tujuannya. Dia selalu mempertanyakan identitas diri kita, nggak usah kita. Tuhan Yesus sudah dicobain kok. Apa kata pertama waktu iblis mau mencobai Tuhan Yesus? Kalau engkau anak Allah, itu ngapain? Dia mau menghancurkan identitas gambar diri Tuhan Yesus. Apalagi kita. Makanya materi tentang gambar diri ini penting. Karena gambar diri ini bukan berarti kita selesai menang, gambar diri menang, selesai. Enggak, ini terjadi hari demi hari. Bagaimana kita harus menyadari gambar diri kita seperti apa. Makanya walaupun iblis sudah dikalahkan, tetapi iblis akan terus mencoba merusak gambar diri kita. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata begini. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, perhatikan kata pikiran kamu disesatkan. Ingat, kalau kita mau jatuh ke dalam dosa, maka serangan itu tidak mulai tiba-tiba ujuk-ujuk ada kita lakukan. Tidak, itu akan selalu dimulai dari pikiran. Ya, atau ada di sini yang kalau tidur, misalkan lagi tidur tiba-tiba bangun dia pukul temannya, saya tidak sadar saya pukul kok. Ada yang begitu? Oh, rival. Nah, ya. Saya yakin kalau kita emosi sama teman kita, kita pasti dalam peperangan hati kita, saya pukul atau tidak ini, saya pukul atau tidak. Nah, pikiran itu selalu dicobai, selalu adalah titik di mana iblis akan menyerang. Ya. Nah, apa saja tipu daya iblis yang sering dilakukan untuk merusak gambar diri kita? Ya. Apa saja? Tipu daya iblis yang pertama, memberikan rasa berharga yang palsu atau kepercayaan yang salah. Ya, makanya tadi dikatakan pikiran kamu disesatkan. Apa saja tipu daya iblis? Tipu daya iblis yang terbesar ialah memberikan rasa berharga yang palsu atau kepercayaan yang salah. Nah, tipu daya di sini maksudnya gini, yang asli diganti sama yang palsu. Nilai yang asli dikaburkan dengan yang palsu. Sehingga kita tidak dapat melihat, oh ini sebenarnya gambar diri saya. Nah, contohnya apa? Pernah nggak kita dapatkan harga diri, pasti saya yakin kita semua ngalamin, termasuk saya juga ngalamin. Harga diri biasanya, kata dunia, didapatkan melalui penampilan dan barang branded, betul? Ada di sini yang pokoknya harus pakai iPhone, nggak mau kalau Android, harus pakai iPhone, ada? Pokoknya kalau nggak pakai iPhone harga dirinya, itu salah satu tipuan iblis. Ya. Nah, nggak usah jauh-jauh begini ya, coba perhatikan. Coba perhatikan, kalau misalkan Lee Min Ho, kalau Lee Min Ho ngupil, kita pasti muji dia, wih upilnya luar biasa, boleh dong dibagi. Upilnya Lee Min Ho minta dibagi. Coba upilnya Anjas, pasti dimaki-maki. Hello, kenapa? Anjas nggak ganteng, Lee Min Ho kan? Ganteng, tapi Anjas paling ganteng di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Anjas. Betul ya? Kalau kita lihat, kalau misalkan ada pelaku kejahatannya wanita, cantik lagi. Coba pasti dibela-belain itu. Tapi coba laki-laki hitam gendut, kumisan lagi. Pasti kita bilang, oh ya dipotong aja itu cepat-cepat, kasih masuk penjara, gerek aja.
Kenapa? Karena orang kemudian mempunyai nilai bahwa rasa berharga ditentukan dari penampilan. Nah, contoh lagi. Iblis juga menerapkan standar gambar diri atau harga diri berdasarkan uang yang banyak. Iya, coba perhatikan. Kalau kita naik pesawat, ada yang sini pernah naik kapal pesawat terus kelasnya kelas bisnis? Coba bandingkan kelas bisnis sama kelas ekonomi. Kalau kelas bisnis, widih, selamat pagi, duduknya di mana? Oh di situ, mau makan apa? Kalau kelas bisnis, Pak di sana Pak, ya di ujung sana ya, ujung sana. Seat 28, EF. Tahu seat 28 itu paling ujung. Kalau pesawat, habis itu pas kita mau naikin koper begini, nggak ada yang bantuin. Coba kalau di kelas ini, Pak saya angkat kopernya ya, wih, biar kopermu segede gaban, diangkat juga itu. Biar beratnya berapa, kenapa? Karena engkau membayar lebih dengan uangmu, tiket, bisnis. Sekarang saya mau tanya, dengan orang yang sama, kalau kita pindah ke kelas bisnis, apa akan diperlakukan dengan seperti kita kelas bisnis? Kalau kita punya kelas ekonomi? Tidak. Karena ternyata kita mendapatkan penghargaan itu dengan uang yang banyak. Sehingga terbentuk dalam pikiran kita bahwa harga diri ditentukan oleh banyaknya uang atau tidak. Makanya akhirnya ini salah satu tipuan iblis dan ini sistem dunia. Ini sistem dunia yang sering terjadi dengan kita. Dan akhirnya membentuk gambar diri kita, gue harus jadi kaya. Dan entah kaya apa, kaya monyet, kaya apa, terserah ya. Yang penting gue pengen kaya. Kenapa? Karena harga diri kita kemudian terbentuk seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan kita jadi orang yang busar. Tahu busar? Butuh uang segera. Ya kan pokoknya ada job apapun, gas. Ada ini apapun, gas. Gitu ya, ada seperti itu. Ada lagi. Nah itu adalah tipu-tipu daya iblis. Yang sering membentuk pikiran kita sehingga memberikan rasa berharga yang palsu. Berikutnya, tipu daya iblis menggunakan filsafat dunia. Kolose 2 ayat 8 dikatakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya mohon maaf nih, misalkan salah satu budaya yang sering juga ada di kalangan Tionghoa, anak-anak laki-laki lebih berharga. Dan saya masih ingat, dulu pernah kejadian bahwa di China sana, di Cina daratan, anak perempuan dibuang, anak laki-laki akan disimpan. Karena ada pembatasan jumlah anak, seringkali kita mendapati dulu di Cina, saya lupa tahun berapa, sering didapati mayat-mayat anak bayi perempuan. Karena dianggap bahwa anak laki-laki lebih berharga ketimbang anak perempuan. Dan itu turun-temurun. Belum lagi, ada lagi di kita juga seperti itu. Ya. Ada beberapa suku-suku di kita yang pokoknya harus mendapatkan gelar paling banyak. Gelarnya harus banyak, baru bisa dihargai. Nah ini semua, atau misalkan menduduki jabatan yang tinggi. Ya, ada yang begitu, oh nanti dibanggakan sekali kalau sudah punya jabatan tinggi. Nah ini semua membentuk, ini semua dipakai oleh iblis, menggunakan filsafat dunia yang kita lihat kayaknya bagus. Bagus juga ya kalau kita punya pangkat tinggi seperti itu. Tetapi itulah yang dipakai tipu daya iblis untuk mengaburkan kita tentang gambar diri kita. Nah yang paling penting yang ketiga, tipu daya iblis dengan memanfaatkan rasa bersalah. Nah ini penting buat kita semua. Kita ini masih manusia dalam daging. Di dalam hati kita masih berperang antara manusia roh dan manusia daging. Tetapi masalahnya adalah ada namanya hukum kedagingan. Nah hukum kedagingan itu bicara tentang apa? Misalkan begini, kalau ada keinginan roh sama keinginan daging, biasanya yang lebih mendominasi atau yang menang kemungkinan besar 70% itu keinginan daging. Saya kasih contoh, kalau malam hari ini, kalau sore hari ini, ada teman kalian ngajak ke CPI sama pergi ke Gold Sisi. Biasanya akan lebih memilih ke CPI, apalagi kalau ditanya, nanti saya traktir kau di sana. Pasti, oh iya bede, sorry nanda jadi ke pergi Gold Sisi. Coba pilih misalkan, berpuasa, tiba-tiba ada makan-makan besok. Kayaknya saya tidak berpuasa deh kak, kayaknya besok saya makan-makan dulu, kan puasanya bisa di hari Senin. Betul? Ada kecenderungan kita untuk memilih kedagingan kita. Nah,
Karena kecenderungan kita begitu, seringkali yang muncul adalah rasa bersalah. Kayaknya kok saya kurang rohani ya. Karena muncul rasa bersalah, dan rasa bersalah itu kemudian dieksploitasi oleh iblis. Dieksploitasi, apalagi kalau misalkan dia ini orangnya yang sudah suci macam malaikat, melakukan satu kesalahan dia bisa frustasi sekali. Kenapa? Tuntutan rasa bersalahnya. Mungkin ada yang pernah ngalamin di sini? Ya. Saya ini pelayanan terus kan, pokoknya setiap minggu saya selalu ke gereja. Tapi begitu gak kerja sekali rasa bersalah. Tapi itu rasa bersalah penting, tetapi saat itu dieksploitasi berlebihan oleh iblis, maka akan membuat kita kemudian menjadi semakin jatuh. Rasa bersalah akan membuat kita merasa putus asa, akan merasa membuat kita tidak berguna. Sehingga gambar diri kita kemudian dihancurkan oleh iblis. Nah, hati-hati dengan rasa bersalah kita. Terutama kejadian-kejadian kita di masa kecil. Mungkin kita pernah ada yang mengalami, mohon maaf saya katakan, ada yang mengalami pelecehan seksual waktu kecil. Kemudian kau menganggap dirimu sangat kotor. Kau merasa bersalah. Kau ingat kejadian-kejadian itu. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu kau besar, kau hidup dengan rasa bersalah. Engkau susah memaafkan orang lain. Ada banyak seperti itu. Pernah mungkin orang tua kita berantem, terus kita yang disalah-salahkan. Kamu sih melahirkan anak seperti itu. Makanya, akhirnya kedua orang kita bercerai. Setelah bercerai, karena kita mendengar dulu waktu kecil. Oh, gara-gara saya bercerai. Kemudian muncul apa? Rasa bersalah yang dieksploitasi oleh iblis. Nah, rasa bersalah ini kemudian membuat kita. Biasanya orang rasa bersalah, dia cepat-cepat ingin mengakhiri hidupnya. Pengen cepat-cepat bunuh diri. Rasa tidak berguna dalam hatinya itu betul-betul dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga apa? Mengambil keputusan tidak rasional. Mati muda. Ya. Ada banyak orang seperti ini. Ya. Banyak orang juga tipu daya iblis. Saya tambahkan satu, tipu daya iblis dengan filsafat dunia. Waktu tahun 1800-an, di mana waktu itu ada perpisahan yang sangat tinggi antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, kita melihat banyak akhirnya orang yang kalau dia lahir dalam kulit hitam, dia pengen rubah kulitnya menjadi kulit putih. Contohnya siapa? Michael Jackson. Michael Jackson karena dia pengen diterima, karena dia menganggap bahwa ras kulit putih lebih tinggi, ini karena filsafat dunia, akhirnya dia yang kulit hitam mau operasi plastik menjadi kulit putih. Nah, ini ciri-ciri tipuan iblis untuk menghancurkan gambar diri kita. Ya, saya nggak tahu apa yang kita alami semua malam hari ini, tapi lihat baik-baik dirimu. Mungkin ada bagian-bagian dari diri kita, saya yakin ada juga bagian dari diri saya yang mungkin sudah dirusak oleh iblis. Ada. Kita semua di tempat ini punya spot-spot, titik-titik yang iblis gunakan untuk mengeksploitasi itu sehingga kita tidak memiliki gambaran diri kita yang benar. Nah, mau tahu ciri-cirinya? Nah, karena tiga kebutuhan kita itu tadi tidak terpenuhi dan iblis terus menggunakan tipu daya yang banyak itu, sehingga gambaran diri kita menjadi rusak, maka banyak dari kita yang mengalami berbagai permasalahan emosional. Kita mengalami berbagai permasalahan emosional. Dan permasalahan emosional ini dapat mengganggu pertumbuhan rohani. Dan menghancurkan potensi yang kita miliki. Membuat kita gagal dalam menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Contoh, ada yang orang di sini kurang minderan dan kurang percaya diri. Karena gambar dirinya sudah dirusak. Karena mungkin dia pernah dipermalukan di depan umum. Atau mungkin karena bentuk fisiknya. Ya, hidungnya agak sedikit mancung ke dalam. Ya. Atau mungkin karena kondisi fisiknya. Mulai punya kecacatan fisik sejak lahir. Sehingga dia kurang percaya diri, minder-minderan. Atau dalam pertumbuhannya suka dibanding-bandingkan sama orang lain. Lihat kok di sana itu ya, tetanggamu. Putihnya kulitnya, kau belang-belang. Gitu ya. Ada? Oh enggak ada ya. Nah, ada orang yang minder. Begitu dosen bertanya, ada yang tahu jawabannya, dia nggak berani jawab. Padahal dia tahu jawabannya. Seandainya dia menjawab, mungkin nilainya bisa jadi A. Karena dia menjawab nilainya jadi B. Akhirnya apa? Potensi yang dia miliki menjadi hilang atau rusak. Nah, ini bahaya, minderan. Ada juga orang yang pemalu, nggak berani menyampaikan sesuatu.
Tidak berani berdiri di depan, berbicara saja kurang. Atau ada dari kita, gambar diri rusak, akibatnya kita menjadi orang tukang kritik. Ada orang membuat sesuatu, pencapaiannya luar biasa, kita selalu ngomong, kan biar saya bisa aja juga. Bisa aja juga. Dia begitu tuh karena orang tuanya, dia orang tajir. Karena banyak uangnya. Ada yang modelnya seperti itu, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tukang kritik, dari sebagai 1000 kebaikan orang, dilihat satu kejelekannya itu terus dieksploitasi. Itu adalah akibat dari permasalahan emosional yang muncul karena gambar dirinya rusak. Terutama orang-orang yang suka menghakimi. Biasanya orang-orang yang suka menghakimi. Ada dari bagian dari dirinya yang rusak. Atau ada dari kita yang mungkin pemarah, mudah tersinggung, kesabarannya setipis tisu. Nah biasanya orang-orang seperti ini punya kepahitan dalam dirinya yang harus segera dibereskan. Atau ada dari kita yang suka berbohong atau pura-pura. Ya. Itu juga adalah permasalahan emosional yang muncul karena kita, gambar diri kita dirusak. Atau ada juga di sini yang takut ditolak. Bukan ditolak sama pacar, tapi ditolak sama komunitas. Ya, karena dia takut ditolak sama komunitas, biasanya dia berusaha menyenangkan semua orang. Dia masuk di komunitas, harus pakaiannya necis, harus pakaiannya bagus, harus pakai iPhone, supaya dianggap, tahu gayanya, luar biasa. Supaya dia diterima. Ada juga yang dalam pacaran, saya kasih tahu biasanya, kasih maka free, seks sebelum nikah kita. Supaya kenapa? Apa yang dia inginkan? Supaya dia diterima, akhirnya dia berikan. Ada yang seperti itu. Itu adalah gambaran, ciri-ciri gambaran orang yang gambar dirinya rusak. Dia berusaha menyenangkan pacarnya, apapun yang dia lakukan. Pacarnya bilang, pinjam kado uangmu 300, tidak ada. Dia curi uangnya mamanya. Hanya untuk supaya pacarnya tidak kecewa. Itu juga adalah gambaran orang yang gambar dirinya, ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak. Depresi, itu juga akibat dari orang yang gambar dirinya bermasalah atau rusak. Gitu ya. Mengganggu pertumbuhan. Karena orang yang depresi, dalam tingkat tertentu dia pasti ingin bunuh diri. Nah ternyata gambar diri rusak itu bisa menghancurkan potensi yang ada dalam diri kita. Mengganggu pertumbuhan rohani. Maksudnya begini, takutnya di dalam sebuah event, dia ingin bertanya, di dalam dirinya ada keraguan iman. Benar gak sih ini iman saya Kristen ini benar gak sih? Tapi karena dia malu bertanya, lama-kelamaan dia tidak pernah bertanya. Dan pertanyaan itu, dia tidak pernah tanya sama pesternya, dia tidak pernah tanya sama kakak rohaninya. Karena malu, dianggap bodoh nanti kalau bertanya. Akhirnya lama-kelamaan dia ketemu sama yang tidak seiman, akhirnya menikah. Dan dia lari dari Tuhan, dia keluar dari imannya. Ada yang seperti itu. Karena permasalahannya malu bertanya. Mungkin dia pergi lihat YouTube, mana ada Yesus mengaku sebagai Tuhan? Iya dia mau bertanya, malu nanti dikira bodoh. Makanya di dalam grup saya sudah kasih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggoyangkan imanmu dan kau malu bertanya, isi di situ. Saya pasti akan jawab. Saya pastikan saya akan jawab dan saya pantau setiap hari. Ya. Isi di situ. Yang kedua, apa akibatnya begitu gambar diri kita rusak, maka yang kedua, kita membuat berhala baru. Apa itu berhala baru? Ambisi kita untuk menjadi sukses dan mendapatkan pengakuan. Sehingga kita seringkali terjebak kepada dua ekstrim. Yang pertama kita menjadi orang yang perfeksionis. Pokoknya ada tantangan hajar belas. Memaksakan diri untuk tampil ke depan. Menjadi pribadi yang perfeksionis. Dan bahkan cenderung akan narsis. Ekstrim yang kedua adalah sekebalikannya. Dia menjadi sangat pemalu, dia menarik diri karena dia takut gagal. Nah kita belajar di dalam komunitas ini, kegagalan itu seringkali Tuhan izinkan. Supaya kita belajar banyak dari kegagalan. Karena orang banyak belajar dari kegagalan ketimbang sukses. Nah tetapi orang yang gambar dirinya rusak, dia akan takut sekali untuk gagal. Sehingga pada saat ada kesempatan dia orangnya sifatnya cuek, acuh. Ada kesempatan, jangan min saya deh. Yang lain mau kok jadi WL? Anda mau jangan min saya, malu-malu kak. Nggak bisa kalau ngomong-ngomong itu kayak Ayu yang di atas itu tadi. Pakai bahasa Inggris. Come on church, nggak bisa kak. Gitu ya. Gitu ya. Menghindari itu semua. Bahkan ada seringkali kita dapati orang yang lari dari tanggung jawab. Takut.
Diberi tanggung jawab besar, jangan miss saya deh, jangan miss saya. Padahal dia bisa, dia punya kapabilitas untuk itu. Akhirnya apa? Potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan tidak pernah berkembang. Nah sebenarnya kedua ekstrim tadi, yaitu memaksakan diri untuk tampil ke depan atau menarik diri untuk menghindari kegagalan, bersumber pada kesombongan. Apa kesombongannya? Karena dia menganggap dirinya yang menentukan gagal atau tidaknya. Dirinya yang menentukan semuanya. Karena orang narsistik kan seperti itu, dia mau semuanya pokoknya harus dirinya, menjadi tolak ukur adalah dirinya. Kedua hal itu sebenarnya bersumber pada kesombongan, karena berpikir bahwa dengan dia melakukannya, dia melakukan dengan kekuatan sendiri. Dia berpikir dia melakukan itu, dia yang semuanya yang berjasa. Ini bahaya. Ya. Apalagi anak-anak muda, masih banyak potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Saya mau kasih tahu begini. Saya mau pinjam gambaran mengenai benih yang jatuh di tanah dalam kisah perumpamaan Yesus. Benih itu kita anggap sebagai potensi diri kita. Nah potensi diri kita itu ada dalam semua benih. Benih itu nanti akan menjadi akar, akan menjadi batang, akan menjadi pohon, akan menjadi buah. Yang diperlukan oleh benih ini apa? Jatuh ke tanah yang subur. Dia perlu ketemu dengan tanah yang subur sehingga potensinya bisa keluar semua. Nah kalau saya ibaratkan tanah yang subur ini juga berbicara tentang komunitas. Engkau butuh komunitas karena engkau bukan orang yang sendiri. Dan untuk mengembangkan potensimu engkau butuh komunitas yang bisa membuat engkau bertumbuh. Engkau butuh komunitas supaya engkau tahu, oh ternyata saya harus memperbaiki gambar diri saya. Nah di dalam komunitas itu harus berakar, berfokus kepada Kristus. Makanya penting buat kita, di dalam dirimu ada benih-benih ilahi yang Tuhan taruh. Mungkin benih-benih itu adalah benih-benih engkau menjadi pengacara. Ada benih-benih menjadi hamba Tuhan besar. Ada benih-benih untuk menjadi musisi yang hebat. Tapi kalau engkau nggak ketemu dengan tanah yang tepat, tanah yang subur, di mana benih-benih itu bisa berbuah, mengakar, berbuah, bertumbuh, maka engkau nggak akan bisa menikmati berkat Tuhan di masa depan. Nah, penting buat kita untuk mengerti bahwa gambar diri adalah salah satu hal yang krusial. Gambar diri kita akan menentukan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita pemalu karena gambar diri kita rusak, orang gak akan berikan kita kesempatan. Kalau kita menjadi orang yang minderan, kalau kita menjadi orang yang suka berbohong, kita menjadi orang yang takut ditolak, orang tidak akan kasih kita kepercayaan lebih. Orang tidak akan mempercayakan kita sehingga kita bisa berdaya guna. Oleh karena itu malam hari ini, kalau kau lihat itu mengaca, oh itu saya. Oh saya di bagian sini nih, oh iya saya begini. Ayo mari malam hari ini, Tuhan mau bicara. Mari kita pulihkan gambar diri kita. Nah gambar diri yang benar adalah apa adanya kita ditambah dengan apa kata firman. Nah mengapa penting kita menerima apa adanya diri kita. Saya tahu kita tidak semua lahir di sini dengan yang sempurna. Kita mungkin punya cacat. Ya, saya punya keponakan, dia si Paula, waktu dia lahir dia punya jari kaki itu ada 6, jadi dia mau dioperasi dipotong yang 6-nya itu. Nah ada orang yang seperti itu, ya itu apa adanya. Ya, ada juga orang yang lahir dengan tai lalat di atas mulut atau di belakang, ya bersyukur. Itu apa adanya. Ya. Gambar diri yang benar adalah apa adanya diri kita plus firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Nah mengapa penting kita menerima apa diri kita? Nah jangan sampai saya ceritakan kita jadi kayak Michael Jackson. Ya, yang karena dia mau diterima, dia mengubah kulitnya menjadi kulit putih. Coba lihat apa adanya diri kita, itulah yang Tuhan sudah berikan. Nah kalau Tuhan berikan kamu rambut yang keriting, ya, bonding sekali-sekali boleh, tidak ada masalah. Ya, tetapi terima itu, jangan sampai kamu ngutuki dirimu hanya engkau punya rambut yang keriting. Atau memang kalau kulitmu sawo matang, tidak usah diubah-ubah mau kemana-mana. Cukup di situ saja. Anda boleh perawatan supaya semakin bersih. Tapi percayalah, nggak mungkin kau bisa bikin jadi putih.
Ya. Terima dirimu apa adanya. Penerimaan akan diri sendiri penting buat kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya dari Tuhan, itu berarti ada nilai kekekalan di dalamnya. Ya. Yang kedua, penting buat kita juga untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa dia menjadikan kita semua manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, perhatikan, saya mau sampaikan begini. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Tuhan? Ya. Tidak bisa dimaksudkan gambar dan rupa Tuhan, artinya begini. Kita ini di dalam diciptakan Tuhan, kita itu ada mewarisi sifat-sifat Allah, tetapi tidak seperti Allah, tidak identik. Kita itu serupa tapi nggak identik. Ngerti ya? Apa yang nggak identik? Hakikat kita. Hakikat dia Allah, kita ciptaan. Itu membedakan. Tetapi kalau dibilang Allah kasih, kita juga punya kasih. Kita bisa mengasihi sesama kita. Ya. Kalau dikatakan kita memiliki kekuatan, Tuhan memiliki kekuatan, kita juga punya. Karena kita diciptakan serupa digambar dan segambar. Tetapi ingat, bukan dalam hakikatnya. Hakikat kita dengan Allah jauh berbeda. Karena dia Allah dan kita ciptaan. Makanya mengenai Tritunggal tadi, kita tidak mungkin bisa sama persis menggambarkan Tritunggal yang ada di atas dengan apa yang kita, karena hanya refleksi, hanya segambar dan serupa, bukan identik. Nah, karena kita diciptakan segambar dan serupa, menurut gambar dan rupa Tuhan, makanya Yesaya 43 mengatakan begini, perhatikan. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, penting buat kita untuk mengerti bahwa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini berharga. Apakah keberhargaan kita karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan? Tidak. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan terima kita tanpa syarat. Saya mau kasih tahu, Tuhan terima engkau yang rambutnya keriting sebelum kau melakukan sesuatu apapun buat dia. Tuhan menerima engkau yang mohon maaf, kulitnya hitam sebelum engkau perlu memutihkan kulitmu. Tuhan terima engkau apa adanya. Kau nggak perlu pakai barang branded. Engkau nggak perlu berpenampilan supaya engkau bisa menarik pria-pria datang. Supaya engkau dihargai lebih. Atau wanita-wanita datang supaya engkau dihargai lebih. Enggak. Tuhan menghargaimu apa adanya. Ya. Roma 5 ayat 8 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kasih Allah tidak ditentukan dari apa yang kau perbuat. Kasih Allah tidak ditentukan dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tetapi kasih Allah murni karena engkau segambar dan serupa dengan Dia. Nah, malam hari ini Tuhan mau kita semua melihat dan mendasarkan gambar diri kita pada sesuatu yang kekal. Apa itu? Firman Tuhan dan apa adanya diri kita. Saya katakan tadi, apa adanya diri kita itu dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Firman Tuhan itu sifatnya kekal. Makanya kalau firman Tuhan bilang engkau berharga, berarti hidupmu dasarkan pada itu. Maka keberhargaanmu tidak akan digoncangkan dengan barang-barang branded. Keberhargaanmu tidak akan digoncangkan supaya kalau kau kasih keperawananmu supaya saya terima kau jadi pacarku. Tidak akan aja seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Mendasarkan kehidupan kita pada kekekalan yaitu firman Tuhan. Nah, saya yakin kita semua di tempat ini rindu untuk dipulihkan gambar dirinya. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu kita perlu jujur, mengakui apa yang sesungguhnya kita rasakan. Kalau engkau pernah mengalami gambar diri yang rusak, entah itu karena engkau lahir di suku-suku tertentu, entah itu mungkin karena engkau lahir di keluarga yang dimana engkau sering dibanding-bandingkan, atau mungkin engkau merasa bahwa di dalam komunitasmu di kampus harus pakai iPhone supaya diterima. Kita jujur, apa yang menyebabkan itu? Supaya kita bisa menyebabkan, oh ternyata saya ini suka nyolong
Karena saya pengen supaya diakui, supaya saya bisa beli barang di Uniqlo. Oh ternyata saya suka emosian karena dulu saya nggak pernah didengerin sama orang tua saya. Atau karena dulu saya dirusak. Karena saya merasa bersalah. Orang tua saya bercerai sehingga saya sering emosian. Poin yang kedua, cari kepercayaan yang salah yang menyebabkan gambar diri kita rusak. Ya, kita harus jujur mengakui, mencari. Jujur kita akui, kita punya banyak kelemahan. Dan kita masih mau ingin dipulihkan. Yang ketiga, mari kita mulai saat ini, kalau kita sudah tahu, kepercayaan ini salah, filsafat ini salah, pandangan yang ini yang salah. Maka mulai saat itu mari kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya hanya mempercayai apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kita tolak semua, membuang pikiran manusia yang lama. Kolose 3:8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Perhatikan baik-baik kata Kolose 3:8. Pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita harus mendasarkan gambar diri kita pada apa yang Tuhan telah katakan dalam firman Tuhan. Kita harus ganti semua filsafat-filsafat kosong, pandangan-pandangan yang tidak benar tentang diri kita, kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Kebenaran yang benar menurut gambar haliknya. Yang keempat, kalau kau sudah tahu kebenaran, engkau sudah tahu bagaimana gambar yang benar menurut haliknya. Maka yang terakhir, lakukan sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan kebenaran yang benar atau kebenaran Allah. Kalau engkau sudah tahu gambaran Allah mengenai dirimu seperti apa, bertindaklah seperti itu. Kita harus belajar bertindak dengan tepat sesuai dengan kebenaran yang kita terima. Agar bisa mencerminkan karakter Allah. Contoh karakter Allah yang ditulis dalam Alkitab. Hendaklah kamu mengucap syukur. Sudahkah kita mengucap syukur tiap hari? Kita mengampuni. Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Pemain musik saya minta maju ke depan, Well Singers maju ke depan. Mengampuni, memiliki keberanian. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita lakukan. Jangan hanya kita tahu, oh iya saya harus berani, tapi engkau gak pernah jadi pemberani. Engkau gak akan bisa menikmati potensi yang Tuhan sudah berikan. Yakobus 1:22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalau engkau sudah mendasarkan kehidupanmu berdasarkan firman, berikutnya adalah hendaklah kita semua menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kalau engkau sudah tahu kebenaran siapa dirimu, hiduplah dengan kebenaran itu. Hiduplah dengan firman itu, jadilah pelaku firman. Yang terakhir, di-refresh lagi tolong. Yang terakhir, saya ingin kita semua bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Tolong ditampilkan, kekecilan ya, tolong dibesar, boleh dibesarkan? Bisa dibesarkan, multimedia? Nah kita baca sama-sama. Bisa? Ya, saya yang besarkan kalau gitu ya. Sudah kelihatan ya? Kita baca sama-sama. Deklarasi gambar diri kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Saya adalah pribadi yang diciptakan Tuhan sempurna dan unik. Saya sudah diampuni, ditebus, dan diterima Tuhan sepenuhnya.
Saya menerima diriku apa adanya. Saya katakan, saya tidak mau hidup dari apa kata orang, apa kata pengadilan manusia, dan apa kata diriku tentang diriku. Saya hanya percaya kepada apa kata Tuhan, karena Tuhanlah yang benar dan adil. Hari ini saya nyatakan, saya adalah anak Tuhan yang sah. Saya diberkati sepenuhnya. Saya akan selalu bersyukur dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Malam hari ini, engkau mungkin merasa engkau butuh dipulihkan. Engkau mau gambar dirimu diperbaiki. Dan izinkan Tuhan malam hari ini bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan mau kita semua malam hari ini jujur mengakui kalau kita memang punya kelemahan. Ada spot-spot gambar diri kita yang rusak. Ada kepercayaan yang salah yang terus kita percayai. Mari malam hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Iblis melalui nilai-nilai yang ada di dunia ini mencoba mengaburkan gambar diri kita dari yang pasti, yaitu kekekalan apa kata firman Tuhan, menjadi hal-hal yang duniawi. Kita mau mengejar pengakuan orang, kita mau menggunakan barang branded dan lain sebagainya. Kita ingin kita diakui orang, berharap pengakuan diri kita muncul karena gambar diri kita rusak. Ada banyak nilai-nilai yang kita ketahui dan itu merusak gambar diri kita. Malam hari ini engkau berpegang pada kepastian, yaitu nama Yesus, firman Allah, Yesus sendiri akan menjadi dasar. Nah, kalau Yesus itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka gambar diri kita akan terus diperbaharui. Saya tahu di tempat ini ada banyak kita yang saat ini malam hari ini kita mau dibaharui terus menerus menjadi gambar diri yang utuh, yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus. Oleh karena itu malam hari ini mari kau jujur. Mari kau ganti segala kepercayaan-kepercayaan, filsafat-filsafat yang salah. Mari kau bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita terus dibaharui. Mengenakan manusia baru yang terus dibaharui. Kolose 3 ayat yang ke-10 berkata, dan hendaklah kita telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya.
Kalau kau mau lihat bagaimana gambar dirimu, pandang kepada Yesus. Dia adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan. Malam hari ini, engkau jujur dengan dirimu. Kalau engkau belum bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, belum bisa melepaskan pengampunan, malam hari ini Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Kalau malam hari ini engkau belum bisa melupakan apa yang sudah orang perbuat kepadamu, mempermalukan dirimu, menjauhkan kau dari Tuhan, mengata-ngatai, kau memfitnah, dan kau belum bisa mengampuni, Tuhan bilang, ampuni saat ini juga. Kalau engkau mungkin berpikir malam hari ini, engkau mau bunuh diri karena engkau depresi dengan keadaan dirimu, engkau malu dengan keberadaan dirimu, engkau malu dengan kenyataan fisikmu. Tuhan mau bilang, dia terima engkau apa adanya. Dia mengasihi engkau apa adanya dirimu. Engkau berharga, engkau mulia. Dan saya mau kasih tahu, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang berikan kau pengharapan, berikan kau kepastian di dalam namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya di dalam namamu kami beroleh gambar diri yang benar di hadapanmu Tuhan. Kami mau malam hari ini, karena kami mengerti gambar diri kami adalah serupa dan segambar dengan Engkau, yang artinya menjadi serupa dengan Yesus. Kami mau Tuhan malam hari ini meninggalkan nilai-nilai kehidupan apapun yang kami percaya yang salah dulunya, kami mau tinggalkan. Kami mau beralih kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan malam hari ini. Kami berharga di matamu, kami mulia di matamu. Karena kami berharga dan mulia, Engkau mau turun untuk menebus kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan keberhargaan kami di matamu. Bukan karena kami sudah melakukan sesuatu, tetapi karena Engkau mengasihi kami apa adanya kami. Malam hari ini kamu mau deklarasikan di hadapanmu Tuhan. Kami mau terus memperbaharui manusia roh kami Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu itu tidak mudah, oleh karena itu kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan bantu kami dari hari ke hari Tuhan Yesus. Menerima
berguna dan memperbarui hidup kami. Kami mau menerima Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran yang lama kami ganti dengan kebenaran yang baru. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Kami mau gambar diri kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau gambar dirinya diperbaharui, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya percaya firman yang sudah kita dengarkan akan mengambil tempat di setiap hati kita. Dan biar apa yang telah kita dengar itu kita terus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Ada 2 amplop di tangan teman-teman masing-masing. Amplop yang pertama dikhususkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nanti silahkan teman-teman maju ke depan berurutan mulai dari sebelah kiri saya, sebelah tengah, lalu sebelah kanan saya. Sebelum berikan persembahan, mari kita pegang amplop kita di tangan masing-masing. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu untuk kami semua. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Setiap pelayanannya Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Bapa, saat ini kami akan berikan korban syukur kami, persembahan kami. Biarlah apa yang kami beri boleh berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya Bapa. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus diberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey hey, setiap hari, hey hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey hey, setiap hari, hey hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey hey, setiap hari, hey hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Saya mau mengajak kita pada malam hari ini tidak hanya bertepuk tangan, tapi kita mau bergerak sedikit. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Jadi kalau ada kalimat jalan serta Yesus, boleh mungkin bisa jalan di tempat ya kan? Bisa jalan di tempat, coba praktek dulu. Jalan di tempat ya. Kalau
Kalau ada kalimat jalan serta Yesus, jalan di tempat. Dan gerakan selanjutnya boleh ikuti kami yang ada di depan. 1, 2, 3, go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey hey, setiap hari, hey hey. Jalan serta Yesus. Sekali lagi katakan jalan serta Yesus. Lebih semangat lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey hey, setiap hari, hey hey. Jalan serta Yesus. Ya jangan lupa ekspresinya ya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus semuanya. Sekali lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yang mau berjalan bersama Tuhan setiap hari katakan amin. Yang mau berjalan Tuhan dalam suka dan duka katakan amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Katakan pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali katakan dengan iman, Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama. Sekali katakan tak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Kasih ya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasih Tuhan. Diberkati bersama yang telah kita beri dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Silakan teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ground. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ground akan diumumkan lebih detail di dalam grup ground masing-masing. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi setiap koordinator yang ditetapkan pada ground masing-masing, baik ground BTP, Sudiang maupun ground Unhas. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan Ibadah Raya 1. Latihan untuk Ibadah Raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja.
Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan informasi, teman-teman kita dari Gold CC pengurus mengadakan basar di bawah gratis. Tapi harus ditukar dengan uang 15.000. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada untuk teman-teman kita yang baru pertama join multimedia. Welcome Ella. Andre. Ica, oh ini yang terakhir. Ya, Alexandro, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk makin berdiri.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan Yesus dapat mengambil bagian dalam hati kami masing-masing dan dapat kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pertambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan yang asalnya dari Tuhan Allah, agar dapat mengajar kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus, kesehatan yang asalnya dari Tuhan Allah terus menyertai kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini sudah melayani Bapa. Setiap apapun yang pelayanan yang mereka ambil Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Pertambahkan lebih hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Talenta yang mereka miliki Tuhan Yesus dapat dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat mereka pakai untuk puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Kami bisa hadir pada malam hari ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus, itu untuk kemuliaan nama-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, agar setelah mereka datang ke tempat ini tidak sama lagi dengan saat mereka datang Tuhan Yesus, tetapi mereka bisa memperoleh berkat Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipakai Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan di kehidupan sehari-hari kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan juga terus menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang tidak sempat hadir Bapa, Engkau hadir Bapa kepada mereka, Engkau berikan kesembuhan yang asalnya pada Tuhan Allah Bapa. Karena kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit mereka Bapa. Sehingga di minggu yang lain lagi Tuhan Yesus mereka bisa datang dan berkumpul bersama-sama dengan kami untuk puji dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini dalam proses mencari pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang akan menyediakan tempat pekerjaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin Bapa, dari pemimpin yang tertinggi bahkan sampai ke pelosok Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Allah. Tuhan Allah pimpin kehidupan mereka Bapa, agar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan Yesus untuk kemajuan negara, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus dapat mereka ambil dengan pertolongan dan hikmat dari yang berasalnya daripada Tuhan Allah sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dalam bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, penuhin jiwa Tuhan Yesus kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus menginjili dalam bangsa negara kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berada di dalam bangsa ini Bapa, bukan secara kebetulan tetapi Tuhan mau menempatkan kami untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk menyampaikan Injil yang berasal dari Tuhan Allah sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang pimpin, Tuhan Allah yang menyertai bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kayak gitu pun juga kota kami Tuhan Yesus, kota Makassar yang kami tempati pada hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tuntun Bapa, Engkau menyertai setiap umat-umat-Mu yang ada dalam bangsa kami Tuhan Yesus, dalam kota Makassar ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, agar setiap gereja-gereja dalam kota ini Tuhan Yesus dapat bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menemui banyak jiwa datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di tempat ini Bapa, GBO Kemene, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah terus menyertai jemaat kami tempat ini, apapun pekerjaan, usaha yang dikerjakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah menolong agar semuanya Tuhan Yesus dapat dilakukan dan dapat dikerjakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk komunitas kami Gold Sisi di tempat ini, Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah pimpin Bapa agar komunitas kami ini Tuhan Yesus dapat berkembang, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang datang kepada-Mu Tuhan Yesus untuk bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Bapa untuk pemimpin rohani kami tempat ini, mulai dari Bu Gembala Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam masa tuanya. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menolong, berikan selalu damai sejahtera Tuhan Yesus yang asalnya pada Tuhan Allah untuk memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa untuk Pastor Esra Tuhan Yesus sebagai leader kami di tempat ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, pertambahkan hikmat, pertambahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus atasnya agar dapat memimpin kami Tuhan Yesus ke jalan yang benar untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa untuk keluarganya, istrinya Tuhan Yesus Kak Debbie sebagai pendampingnya Tuhan Yesus untuk memimpin kami tempat ini. Tuhan Allah juga terus memberkati kehidupannya Bapa, kesehatan Tuhan Allah terus anugerahkan dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anaknya Dev, pertumbuhannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Allah menyertai kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa. Pakai kami Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan Allah untuk menarik banyak jiwa, untuk datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan kami tempat ini. Tuhan Allah sendiri akan terus menyertai Bapa. Tuhan Allah sendiri memberikan hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab di tempat ini untuk memberi diri Bapa untuk melayani sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tak lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, keluarga kami Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah pelihara kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan Bapa, panjang umur terus Engkau berikan kepada mereka Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menyertai agar semuanya Tuhan Yesus hanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kelemahan kami Bapa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami bawa kepada-Mu Tuhan Yesus, tidak sempurna tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
sama kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu di sejenak dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. This all God, this ain't no